Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Dalam video sebelumnya telah dijelaskan konveksi bagian yang pertama, yaitu membahas tentang proses konveksi sendiri, kemudian arus konveksi, kemudian koefisien konveksi pada benda yang diletakkan baik vertikal, horizontal maupun pipa. Nah, kemudian tabel konversi untuk mengingatkan kembali sebelum kita lanjut ke soal penyelesaian, yaitu seperti tabel berikut ini, para pemirsa. Jadi, nilai dari koefisien konveksi H kecil itu tergantung dari konfigurasi dan posisi dari perlengkapan, yaitu ada empat. Yang pertama plat horizontal yang menghadap ke atas, nilainya ini. Kemudian plat horizontal menghadap ke bawah, nilainya ini. Kemudian plat vertikal ini. Dan yang keempat adalah pipa dengan diameter BD, baik posisi horizontal maupun vertikal. Sedangkan persamaan dari koefisien konveksi itu hanya ada satu persamaan untuk mengingatkan kembali para pemirsa, yaitu persamaannya sebagai berikut, yaitu seperti ini. Ya, H sama dengan delta Q per delta T, yaitu jumlah kalor yang dilepaskan per satuan waktu, sama dengan H, koefisien konveksi, kali A adalah luas benda, kemudian T1 dan T2 masing-masing adalah temperatur benda dengan lingkungan di sekitarnya. Baik para pemirsa, kita akan lanjut dengan beberapa contoh soal dan penyelesaian untuk lebih memahami fenomena dari perpindahan panas secara konveksi ini. Contoh yang pertama, lempeng logam luas 100 cm² dan suhu 120 derajat Celcius ditempatkan dalam ruang bersuhu 20 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Hitung jumlah panas yang telah dikonveksikan setiap menit dari kedua permukaan ke lingkungan di sekitarnya jika posisi lempeng itu diletakkan secara yang pertama horizontal, kemudian yang kedua B adalah vertikal. Nah, dari kedua posisi ini, yaitu horizontal dan vertikal, mana yang lebih cepat dingin dari benda yang panas tadi? Jelaskan. Nah, jadi dari soal ini, para pemirsa, diketahui luas bendanya atau platnya 100 cm², kemudian temperatur platnya ini adalah 120 derajat Celcius, temperatur T2 lingkungan di sekitarnya 20 derajat Celcius, berarti delta T-nya adalah 120 dikurangi 20, jadi sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, penyelesaian untuk lempeng yang ditempatkan secara horizontal, gambarnya seperti ini, berarti ada dua muka yang menghadap ke atas dituliskan HA, yang menghadap ke bawah dituliskan HB. Nah, muka yang menghadap ke atas dan ke bawah ini masing-masing nilainya adalah HA sama dengan delta Q per delta T sama dengan HA kali A kali T1 min T2, di mana HA adalah koefisien konveksi. Lihat kembali ke tabel, maka nilai HA adalah 0,595 kali delta T pangkat min 4 kali kal 0,595 maaf kali 10 pangkat minus 4 kali delta T pangkat seperempat. Ini adalah nilai dari HA-nya, koefisien konveksi. A luasnya adalah 100 cm². Kemudian delta T-nya adalah T1 min T2 sudah dihitung, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, kalau nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, akan diperoleh 1,88 kalori per detik. Sedangkan muka yang menghadap ke bawah, HB sama dengan delta Q per delta T sama dengan HB kali A kali T1 min T2. HB dilihat dari tabel, yaitu nilainya 0,314 kali 10 pangkat minus 4 kali delta T pangkat seperempat. Kemudian A-nya adalah 100, kemudian T1 min T2 juga 100. Maka diperoleh nilai 0,99 kalori per detik.
Nah, sehingga H total dari kedua permukaan, HA ditambah HB, itu 1,88 kalori per detik ditambah 0,99 kalori per detik, ketemunya 2,87 kalori per detik. Nah, sehingga jumlah kalori yang telah dikonveksikan adalah H kali delta T, hanya H total, dikalikan delta T-nya selama 60 detik. Atau setiap menit, kalau kita hitung ketemunya 172,2 kalori. Nah, sedangkan untuk B yaitu ketika posisi lempeng atau platnya diletakkan secara vertikal, berarti yang menghadap ke kiri dan yang menghadap ke kanan nilainya sama, maka H totalnya itu sama dengan 2 kali dari H vertikal, yaitu 2 kali HV, posisi vertikal, kali A kali T1 min T2. Nah, nilai HV ini lihat dari tabel, para pemirsa, nilainya adalah 0,424 kali 10 pangkat minus 4 kali delta T pangkat seperempat. Nah, kalau nilai ini dimasukkan seluruhnya dari apa yang diketahui, maka akan diperoleh 2,68 kalori per detik. Nah, sehingga jumlah kalori yang telah dikonveksikan untuk posisi vertikal itu sama dengan HV kali delta T sama dengan 2,68 kalori per detik kali tiap menit 60 detik ketemunya 160,8 kalori. Nah, kalau kita bandingkan untuk posisi horizontal ini, para pemirsa, sedangkan posisi vertikal ini, jadi kesimpulannya, posisi untuk horizontal lebih besar daripada vertikal. Jadi, posisi horizontal itu akan lebih cepat dingin karena lebih nilai besar, lebih besar nilainya. Demikian para pemirsa, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di dalam suatu pabrik terdapat pipa uap berbentuk silinder tegak seperti gambar di samping ini. Diameternya 1 meter dan tinggi 5 meter. Suhu permukaan luar pipa 80 derajat Celcius dan berada dalam ruang bersuhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Hitung jumlah kalori yang telah dikonveksikan oleh permukaan pipa uap ke lingkungan di sekitarnya setiap menit. Kita lihat para pemirsa, ini soalnya. Jadi diketahui diameternya 1 meter, maka jari-jarinya setengahnya yaitu 0,5 meter atau 50 cm. Kemudian L panjang pipanya adalah 5 meter menjadi 500 cm. Nah, penyelesaian untuk soal ini, para pemirsa, karena bentuknya adalah pipa, baik vertikal maupun horizontal sama, maka luas bidang yang mengalami konveksi itu adalah A, luas dari kulit silindernya ini atau pipa ini yaitu 2pi RL. 2pi R keliling kali L adalah tingginya. Jadi sama dengan 2pi kali R-nya 50, L-nya 500. Jadi ketemunya 50.000 pi cm kuadrat. Sedangkan temperatur pipanya 80, lingkungan di sekitarnya 30 derajat Celcius, maka delta T-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, arus konveksi persamaannya adalah delta K per delta T sama dengan H untuk silinder kali A kali T1 min T2. Nah, jadi kalau kita masukkan nilainya H silinder, lihat dari tabel para pemirsa, nilainya adalah 1,00 kali 10 pangkat minus 4 kali delta T per D pangkat seperempat. Dikalikan A luasannya kali selisih temperatur benda dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi sama dengan 1,00 kali 10 pangkat minus 4 kali delta T per D 50 per 100 pangkat seperempat kali luasannya 50.000 pi cm kuadrat sudah dihitung kali delta T-nya sama dengan 50. Kalau kita hitung ketemunya 661 kalori per detik. Nah, sehingga setiap menit jumlah kalori yang telah dikonveksikan sama dengan H silinder kali delta T yaitu 661 kalori per detik dikalikan setiap menit 60 detik ketemunya 39.660 kalori. Demikian contoh yang terkait dengan konveksi. Nah, baik para pemirsa,
untuk latihan agar kita bisa lebih memahami lagi proses perpindahan panas secara konveksi ini, ada beberapa soal yang bisa digunakan untuk latihan sendiri di rumah. Nah, ini gambarannya yang pertama, dalam pabrik pengecoran logam telah dicetak logam berbentuk kubus. Ini bentuknya ini. Kemudian sisi kubusnya 80 cm dan suhu 120 derajat Celcius ditempatkan dalam ruang bersuhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kubus digantung dengan posisi kubus diatur sehingga salah satu sisi bagian atas horizontal. Jadi seperti ini digantung ke atas. Itu ya para pemirsa. Hitung jumlah panas yang telah dikonveksikan selama 10 menit dari sisi kubus ke lingkungan di sekitarnya. Nah, baik para pemirsa, saya akan berikan clue untuk menyelesaikan soal ini. Kita lihat kalau ini kubus berarti ada 6 muka. Satu muka yang menghadap ke atas, satu muka yang menghadap ke bawah, kemudian ada 4 sisi yang vertikal, yaitu depan, belakang, kanan, kiri. Nah, sehingga untuk yang menghadap ke atas itu pakai koefisien konveksinya yang pertama ini. Kemudian yang ke bawah adalah plat horizontal menghadap ke bawah yang ini. Kemudian yang vertikal ada 4 muka ya para pemirsa. Depan, belakang, kiri, kanan. Berarti plat vertikalnya 4 kali ini. Nanti kita jumlahkan keseluruhannya. Nah itu kalau bendanya berbentuk kubus. Nah untuk soal berikutnya para pemirsa. Ada benda yang bentuknya silinder. Nah, jadi jari-jari silindernya 20 cm dan tingginya 60 cm, suhunya 120 derajat, ditempatkan dalam ruang bersuhu 20 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Silinder ini diatur, digantung dalam posisi demikian sehingga bagian tutup lingkaran atas ini horizontal. Nah, pertanyaannya hitung jumlah panas yang telah dikonveksikan selama 10 menit dalam lingkungan tersebut ya itu untuk benda berbentuk silinder pecah. Nah, baik para pemirsa, clue dari penyelesaian soal ini berarti ada 3 bagian yang kita hitung arus konveksinya, yaitu plat horizontal menghadap ke atas satu muka, plat horizontal menghadap ke bawah satu muka, kemudian ada kulit silinder. Yang plat menghadap ke atas, koefisien konveksinya ini yang pertama, kemudian yang menghadap ke bawah ini yang kedua, kemudian yang selimutnya itu adalah pipa dengan diameter D. Nah, ingat bahwa nilai dari koefisien konveksi ini, maka luasan pada tutup atas itu sama dengan luasan lingkaran. Jadi sama dengan pi r kuadrat, demikian juga untuk yang bawah. Sedangkan yang selimutnya itu luasannya adalah keliling 2 pi r dikalikan tinggi dari silinder baja tersebut. Demikian para pemirsa, silahkan dilengkapi jawabannya dengan apa yang telah dijelaskan, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, demikian bahasan tentang konveksi bagian yang kedua. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.